Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Orde Reformasi, di mana pada pertemuan pertama pada Orde Reformasi kita telah membahas mengenai hal-hal yang menjadi sebab terjadinya reformasi pada tahun 1998, dan kita sudah kupas tuntas mengenai kejatuhan Soeharto, sebab dan akibatnya. Berikutnya, setelah Soeharto kemudian mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto kemudian mengangkat wakilnya, dalam hal ini adalah B.J. Habibie, untuk naik menggantikan Soeharto, walaupun terjadi polemik terlepas dari kecerdasan Pak Habibie sebagai tokoh nasional yang telah mengharumkan bangsa Indonesia, tetapi tidak menjadi jaminan secara politis Pak Habibie mendapat dukungan kepada seluruh tokoh dan elemen mahasiswa serta rakyat gitu. Terlebih karena kedekatan Pak Habibie dengan Pak Soeharto, di mana Pak Habibie itu menjadi semacam menristek yang tidak tergantikan, hingga pada akhirnya beliau naik ke kursi wakil presiden. Ya, secara konstitusional itu berpegang kepada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, di mana disebutkan di dalam pasal 8 itu, ya, bila presiden mangkat, berhenti, atau mangkat itu artinya meninggal, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Ya, jadi Pak Habibie sebenarnya menggantikan Presiden Soeharto sampai durasi Pak Soeharto sisanya gitu ya. Jadi tidak mulai dari 5 tahun kembali, tetapi sisanya. Adapun yang mengatakan bahwa pengangkatan Pak Habibie itu inkonstitusional, itu dilandaskan pada pasal 9. Di situ disebutkan sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah dan janji di depan MPR dan DPR. Ya, secara hukum material, Pak Habibie itu menjadi presiden sah dan konstitusional. Namun secara hukum formal atau hukum acara, hal itu tidak konstitusional, sebab dalam perbuatan hukum yang sangat penting, yaitu pelimpahan wewenang dari Soeharto selaku mandataris MPR kepada Habibie harus melalui acara resmi, ya, konstitusional. Ya. Apa itu? Acara resmi itu yang dimaksud adalah pelimpahan kekuasaan yang harus dilakukan di depan MPR dan DPR. Jadi ini menjadi dilematis. Di sisi lain, Pak Habibie itu syah dianggap sebagian orang karena pasal 8 mengatakan bahwa apabila presiden itu mangkat atau berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka dialihkan ke wakil. Tetapi sebagian mengatakan inkonstitusional atau tidak sah karena penyerahan itu hanya melalui pidato saja, tidak dilakukan melalui di depan MPR dan DPR. Di sisi lain, MPR dan DPR itu sulit untuk bersidang karena di gedung MPR dan DPR itu diduduki oleh mahasiswa. Pada masanya Pak Habibie melakukan langkah-langkah yang cukup penting, ya. Di antaranya tentu adalah membentuk kabinet. Namanya adalah Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei, yang meliputi perwakilan militer dari TNI, Polri, kemudian P3, Golkar, dan PDIP. Kemudian secara ekonomi, sebetulnya ada beberapa
hal yang dilakukan oleh Pak Habibie untuk memulihkan. Tadi ini adalah pembentukan, kemudian ini adalah kebijakan ekonominya adalah diantaranya adalah rekapitulasi perbankan, ya. Kemudian ada rekonstruksi perekonomian nasional, kemudian melikuidasi atau menutup bank-bank yang dianggap bermasalah dan digabung menjadi satu. Salah satunya adalah Bank Mandiri, itu adalah bank yang hasil merger atau hasil perkawinan antara bank-bank yang bermasalah. Kemudian diantaranya adalah menaikkan tukar rupiah terhadap dolar di bawah 10.000. Kemudian mengimplementasi reformasi ekonomi. Kemudian di bidang politik ya, tentunya apa itu Presiden Habibie mengupayakan politik yang transparan untuk merencanakan pemilu yang lebih luber, langsung, umum, bebas dan rahasia, ditambah jujur dan adil, sehingga dapat membentuk lembaga tinggi yang betul-betul representatif dan mendapat kepercayaan dari rakyat. Tindakan nyata lainnya adalah membebaskan narapidana politik. Di antaranya ada Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang Pamungkas itu adalah menantunya Hatta, ya. Kemudian dia sebagai dosen Universitas Indonesia. Kemudian ada Mokhtar Pahpahan, yaitu dari Partai Buruh, yang dijatuhi hukuman karena memicu kerusuhan di Medan. Kemudian ada amnesti, itu juga diberikan kepada Sanana Gusmo, yaitu adalah salah satu penggerak yang menyuarakan Timur-Timur Merdeka. Kemudian ada Budiman Sujatmiko, ini sekarang bergabung di PDIP, salah satu aktivis. Kemudian kebebasan menyuarakan pendapat, kemudian sidang istimewa MPR. Terkait kebebasan menyuarakan pendapat yang dulu banyak dibatasi ya, pada masa Soeharto, sekarang dibuka dengan selebar-lebarnya. Tentu dalam batas koridor yang masih wajar gitu. Hal itu bisa diimplementasikan di dalam dibuatnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian masalah sidang istimewa MPR ya. Jadi membuat sidang istimewa MPR untuk apa itu merupakan salah satu jalan untuk membuka, menyampaikan aspirasi rakyat ya, di tengah tuntutan reformasi total ya. Dan sidang istimewa MPR ini dilangsungkan pada tanggal 10 sampai 13 November 1998 yang kemudian menghasilkan 12 ketetapan MPR, diantaranya mengenai ketetapan mengenai penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional, kemudian penyelenggaraan negara yang bersih, kemudian pembatasan masa jabatan presiden, dan banyak lagi, termasuk otonomi juga. Luar biasa, sebuah capaian di masa yang singkat untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih gitu. Kemudian serta diantara yang penting adalah mencabut TAP MPR nomor 2 MPR 78 tentang pedoman penghayatan Pancasila atau P4 Eka Prasetya Pancakarsa. Kemudian ada pelaksanaan pemilu 99, itu tentu merupakan faktor politis yang penting untuk memulihkan krisis kepercayaan atau bisa dikatakan multidimensi di Indonesia, yaitu dilaksanakan suatu pemilu yang dipercaya oleh rakyat tadi berdasarkan atas asas luber jurdil tadi. Di dalam penyelenggaraan pemilu tersebut, apa itu untuk merealisasikan ya tentu
banyak hal yang harus diubah ya. Di antaranya adalah dicabutnya 5 paket undang-undang tentang politik, yaitu tentang pemilu, susunan tugas dan wewenang DPR, kemudian parpol dan Golkar, kemudian ada referendum dan organisasi massa. Pada masanya ini pelaksanaan pemilu ya berlangsung cukup lancar ya pada hari Kamis 7 Juni 1999, dan tidak ada kerusuhan seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Dan di dalam hasil perhitungan, hasilnya adalah ada 10 partai yang dianggap sebagai pemenang pemilu. Di antaranya adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, kemudian Partai Golongan Karya, kemudian ada P3, PKB, PAN, Bulan Bintang, kemudian Partai Keadilan, ada Nahdlatul Ummah, kemudian Demokrasi Kasih Bangsa, kemudian ada Partai Keadilan Persatuan. Itu menjadi partai-partai yang 10 besar. Kemudian ada jejak pendapat atau referendum Timur Timur. Ini menjadi salah satu yang cukup disayangkan karena pada akhirnya Timur Timur itu memecahkan diri atau terpisah dari Indonesia karena keberanian langkah yang diambil oleh Habibie untuk memberikan opsi bahwa Timur Timur itu boleh referendum, dan akhirnya mereka memilih untuk merdeka. Walaupun sekarang ya kondisi Timur Timur juga tidak lebih baik dari saat dikuasai. Ya, ini adalah permasalahan Timur Timur ya, yaitu ada partai yang nanti yang pro kemerdekaan, ada partai yang pro Portugis, ada yang pro yang netral ya. Ini kemudian pada masa Gus Dur, berikutnya adalah pada masa Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Ada beberapa hal yang dicapai ya, menyusul penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ya. Kemudian pengunduran Habibie pada bursa calon presiden memunculkan 2 calon kuat ya, yaitu Megawati dan Abdurrahman Wahid. Setelah 1 calon berikutnya yaitu Yusril Izzah Mahendra dari PKB Bulan Bintang itu mengundurkan diri. Pada pemilu yang diselenggarakan tahun 1999, PKB itu sebetulnya hanya memenangkan 12% suara, sedangkan PDIP itu mencapai 33%. Tapi karena sentimen gender bahwa di dalam Islam itu digaungkan bahwa yang menjadi pemimpin itu tidak boleh perempuan, sehingga partai-partai Islam itu membuat sebuah kaukus yang disebut sebagai poros tengah ya, koalisi partai-partai Islam untuk mendorong Abdurrahman Wahid memimpin negara Indonesia. Kemudian terpilihlah Gus Dur sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Kemudian pada saat terpilih, pidato pertamanya itu memuat tugas-tugas yang akan dijalankan, diantaranya peningkatan pendapatan rakyat, penegakan keadilan, datangkan kemakmuran, mempertahankan keutuhan bangsa dan negara, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional. Jadi pembentukan Dewan Ekonomi Nasional itu dimaksudkan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih ya, karena adanya krisis. Kemudian terkait pada akhirnya poros tengah itu
malah tidak rukun dengan Abdurrahman Wahid. Kemudian langkah-langkah kebijakan pemerintahan Gus Dur ya, yang tidak tertuang di dalam slide ini, ya, diantaranya adalah meneruskan kehidupan demokrasi seperti yang telah dilaksanakan di pemerintahan sebelumnya, kemudian dengan memberikan kebebasan berpendapat di masyarakat minoritas dan memperbolehkan budaya Tionghoa yang sebelumnya tidak diperbolehkan oleh pemerintahan Soeharto karena fobia terhadap komunis, di mana Tionghoa itu representasi dari Cina, yang Cina itu adalah berideologi komunis. Kemudian selain itu mereka strukturisasi lembaga pemerintahan dan menghapus departemen-departemen yang dianggap tidak efisien untuk mengurangi anggaran. Kemudian memanfaatkan jabatan sebagai panglima tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang dianggap tidak sejalan, kemudian memberikan referendum kepada Aceh, namun referendum ini bukan menentukan kemerdekaan seperti Timur Timur, tapi mengadopsi pada pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh untuk mengurangi jumlah personel militer yang tergabung di dalam gerakan aksi militer atau GAM, untuk operasi militer atau DOM, daerah operasi militer. Kemudian tanggal 30 Desember ya, Gus Dur juga mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya pada waktu itu ya. Kemudian mulailah mendorong untuk menggunakan nama Papua untuk pertama kali. Dulu namanya adalah Provinsi Irian Jaya. Kemudian pada Februari 2000 ya, Abdurrahman Wahid itu meminta Jenderal Wiranto untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam ya, dan meminta karena Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timur Timur terhadap Wiranto. Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur dan memecat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Yusuf Kala dan Menteri BUMN Laksamana Soekardi. Alasannya karena keduanya terlibat dalam kasus korupsi, walaupun Gus Dur juga tidak memberikan bukti yang kuat. Pada Maret 2000 ya, pemerintahan Gus Dur melakukan pendekatan dengan negosiasi dengan Aceh dan menandatangani nota kesepahaman dengan GAM, dan mulailah rekonsiliasi Aceh. Kemudian mengusulkan TAP MPR nomor 2966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut ya, dan membuka hubungan dengan Israel yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. Kemudian setelah itu berbagai macam skandal ya, mulai muncul, yaitu Bulog Gate dan Bruno Gate. Petanya adalah Bulog melaporkan bahwa ada 4 juta dolar menghilang dari persediaan kas Bulog. Jadi tukang pijat pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang, meskipun uang berhasil dikembalikan. Musuh-musuh Gus Dur menuduhnya terlibat di dalam skandal ini. Skandal ini disebut sebagai skandal Bulog Gate, yang pada waktu yang sama Gus Dur dituduh menyimpan uang 2 juta US dollar untuk kepentingan dirinya, dan uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu Aceh. Skandal ini kemudian dikenal dengan nama Brunei Gate. Pada akhir jabatannya, Gus Dur mengeluarkan dekret yang mencoba untuk membubarkan DPR. Tapi pada akhirnya ya, DPR lah yang kemudian bersidang
untuk memberhentikan secara resmi dari kedudukan sebagai presiden dengan menetapkan TAP MPR nomor 2 tahun 2001. Kemudian mengeluarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2001 untuk menetapkan dan melantik wakil presiden Megawati Soekarno Putri sebagai presiden ke-5 Republik Indonesia. Dan Gus Dur itu sendiri kemudian meninggal di usia 69 tahun pada hari Rabu jam 6:40 malam ya, tanggal 30 Desember 2009 di RSCM dan dimakamkan di pesantren Tebu Ireng Jombang. Kemudian masa ya ini tadi sudah ini kasus Bulegit. Kemudian ini kasus Brunei tadi penyimpanan terhadap ini dekret presiden membekukan MPR dan DPR tapi ini gagal. Kemudian ya masa Megawati Soekarno Putri ya Megawati Soekarno Putri diangkat tanggal 23 Juli sebagai presiden untuk menggantikan Abdurrahman Wahid ya karena Gus Dur itu sendiri di impeachment ya. Hal-hal yang terjadi pada masa Megawati ya diantaranya mewarisi utang dari Soeharto, utang luar negeri ya, sebesar 8,8 miliar US dollar ya. Kemudian ya, tentu ada yang harus dilakukan yaitu penundaan pembayaran pajak, meminta penundaan pembayaran utang ya, sebesar 5,8 miliar US dollar di pertemuan Paris Club ketiga dan memerintahkan untuk mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah melalui kebijakan terhadap utang luar negeri Indonesia tersebut berkurang menjadi 134 miliar US dollar. Ini menjadi sangat penting karena pada masanya Megawati berhasil mengakhiri kerjasamanya dengan IMF. Kemudian memprivatisasi BUMN ya, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi. Presiden kemudian menempuh langkah-langkah yang sangat kontroversi, yaitu dengan melakukan privatisasi BUMN. Kemudian menjual Indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,1% dan inflasi hanya 5,06. Untuk untuk kebijakan terkait penjualan aset Indosat ini ya, diantaranya ya untuk menutupi utang, kekurangan APBN juga, kemudian untuk mengantisipasi embargo. Ya. Dampak positifnya ya tentu meliberalisasi telekomunikasi dengan menyerahkan kepada pihak lain sehingga kompetisinya lebih fair gitu. Namun ada juga dampak negatifnya ya, karena yang beli itu adalah asing dari Singapura ya tentu kekhawatiran terhadap kerahasiaan negara itu menjadi sangat penting ya karena Indosat itu adalah aset nasional sedangkan yang beli itu adalah dari Temasek atau istilahnya Telkomnya Singapura. Khawatirnya adalah ya, mereka melakukan spionase atau mata-mata gitu. Cuma ya mungkin tidak terbukti gitu. Kemudian juga menginisiasi tentang pembentukan KPK. Jadi pembentukan KPK ini ada pada masa Megawati.
Kemudian ada masa Pak BY, ya, Pak SBY. Jadi pada masa SBY, kemudian pemilu ya 2009, dalam pemilu 2004 ya, dan dalam pemilu itu Megawati kalah gitu, dan yang menang adalah pada waktu itu berpasangan dengan Prabowo. Yang menang adalah Pak BY dengan ini yang 2009 2004 Pak BY dengan Yusuf Kala. Jadi ini menjadi pemenang. Kemudian ya kebijakannya diantaranya adalah menutup utang, kemudian ada menaikkan harga BBM, kemudian ekonomi tumbuh, inflasi kurang, kemudian pembangunan cukup baik gitu ya. Kemudian kebijakan politik ya, diantaranya adalah penghapusan dui fungsi ABRI yang dulu menjadi andalan dari dari pemerintahan Orde Baru ya. Sekarang ABRI ya untuk alat pertahanan saja gitu. Ya, ini adalah diantaranya menekan kurs ya, BBM, lunas utang, menganggarkan 20% untuk pendidikan, mengangkat Menteri Pertahanan dari kalangan sipil ya. Pada masanya ya, SBY itu berakhir di tahun 2014 ya, setelah 10 tahun menjadi presiden dan tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri. Ini ada capaian-capaian melumpuhkan teroris ya, Satgas, tentang Markus, skandal Bank Senturi, kriminalisasi KPK. Ya, masih banyak, nanti kita bahas secara mandiri di PTM. Demikian para siswa terkait bersifat politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Habibie hingga SBY. Kemudian dapat ada pengetahuan bagi kita. Dan dengan berakhirnya pokok pembahasan ini, maka berakhir pula pokok pembahasan pada semester ini ya. Dan kita akan dilanjutkan latihan-latihan untuk persiapan penilaian akhir semester, dan ini sangat penting dan mohon untuk disiapkan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi